Pertama, pergaulan yang kudu kita hindari. Ini membawa dampak buruk dalam kehidupan kita nih. Jangan berteman sama orang yang punya penyakit iri. Apa iri itu? Nggak demen lihat orang lain seneng, nggak suka lihat orang lain lebih berhasil dari dirinya. Nih iri nih. Lah tetangganya beli motor, demam. Tetangganya beli mobil, opnam. Di rumah sakit dengar tetangganya bangun rumah, modar sekalian itu. Padahal yang diajarkan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau tetanggamu dapat nikmat, dia senang, kamu ikut merasakan kesenangannya juga. Nih dia nih ajaran Islam. Orang lain dapat nikmat, dia senang, kita ikut merasakan kesenangannya juga. Bukan malah punya penyakit iri, hasut, dengki. Alhamdulillah tetangga saya beli motor baru, kapan-kapan kan saya bisa minjem. Kalau dikasih. Tetangganya beli mobil baru, alhamdulillah tetangga saya beli mobil baru. Kapan-kapan kan saya bisa minjem. Tetangganya punya bini baru. Nggak boleh, yang ini nggak boleh. Sebaliknya, kata Nabi, kalau tetanggamu terkena bencana, mendapat musibah, dia susah, kamu ikut merasakan kesulitannya juga. Ini kan kadang-kadang kita enggak hidup di kampung. Tetangga keblangsak tepuk tangan. Hei, hei. Bapak ibu saudara-saudara, kita hidup di kampung, pasti aja ada orang yang punya penyakit iri. Kenal boleh, berkawan akrab entar dulu dah. Kenapa? Penyakit irinya khawatir nular kepada diri kita. Jelas? Yang kedua, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senangnya bohong. Ini juga penyakit nih. Apa bohong itu? Memanipulasi kebenaran, memanipulasi kebaikan demi keuntungan dirinya sendiri. Orang lain yang bekerja, orang lain yang berusaha, orang lain yang peras keringat banting tulang, orang lain yang berkarya, tapi karyanya diakuin, padahal dia sendiri kagak ngapa-ngapain. Orang kampung saya Bayuran ngomongnya begini, persis. Ayam yang bertelur, sapi yang dapat nama. Ayam mejen mati-matian bertelur, sapi yang dapat nama. No, telur mata sapi. Kita hidup bermasyarakat, pasti aja ada orang yang demennya bohong. Biar dilihat paling berjasa, biar dilihat paling hebat, padahal nggak punya karya. Karya orang diakuin. Ini tukang bohong nih. Hei, hei. Gampangnya begini, bohong itu ucapan sama perbuatan kagak sama, tuh bohong dah tuh. Makanya sejarah mencatat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dari remaja sampai pemuda bergelar Al-Amin. Apa Al-Amin? Orang yang dapat dipercaya, ucapan sama perbuatannya sama. Itu sebabnya kita jadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin dari dunia sampai akhirat. Inilah pemimpin sejati, ucapan dengan perbuatan sama. Kita nih maaf, banyak pemimpin tapi ucapan sama perbuatannya beda. Hei, hei. Ucapannya mah mensejahterakan rakyat, perbuatannya mah nambahin kesengsaraan rakyat. Apa buktinya Ustaz? Gampang dah, nggak usah bicara kemana-mana, ngelantur. Ayo kita lihat. Orang bilang nih sekarang, udah kok, jangan keluar dulu, ntar lagi. Makanannya ntar lagi ya.
Ntar saya baca sholawat, keluarin dah makanannya buru-buru. Tunggu komando dari saya dulu, jangan keluar lagi dah. Sampai mana dah gua ngomong dah tuh. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-amin, orang yang dapat dipercaya, ucapan sama perbuatannya sama. Kita nih banyak pemimpin tapi ucapan sama perbuatan beda. Apa buktinya? Gampang, nggak usah bicara jelimet-jelimet yang susah-susah. Coba lihat sekarang nih, jumlah pengangguran terus bertambah. Cari duit susah, lapangan pekerjaan susah, ditambah dengan harga-harga membumbung tinggi. Tuh bukti konkret tuh. Sekarang nih apaan aja harganya naik, yang turun harga diri doang. Bu, ibu dikasih duit sama suaminya 10.000, suruh belanja, dapat apaan? Pak, lempengan ini bapak-bapak belaga budek duit belanja. Kita nih emang orang laki kurang tapi memperhatikan hal-hal tersebut, Pak. Tugas kita keluar rumah cari rezeki yang halal, pulang kasihin bini, bener apa enggak? Tapi jujur Pak, mohon maaf, istri kita nih kasihanan, dia puyeng palanya ngatur duit belanja. Betul-betul dengerin aja loh lah. Sekarang nih harga-harga semua pada naik. Beras naik, minyak goreng, cabe naik, daging naik, telur naik, susu ngampleng. Itu sebabnya kita sepakat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemimpin sejati. Kenapa? Ucapan dengan perbuatannya sama. Bapak Ibu saudara-saudara, nah saya kembali, kita hidup bermasyarakat pasti aja ada orang yang demennya bohong. Kenal, boleh, berkawan akrab entar dulu dah. Kenapa? Sifat bohongnya khawatir nular kepada diri kita. Begini, pendiri negara tercinta Indonesia almarhum Muhammad Hatta, beliau pernah menyampaikan, kagak pinter bisa diperbaiki dengan banyak belajar, lama-lama juga jadi pinter. Enggak pengalaman bisa diperbaiki dengan banyak latihan, entar juga lama-lama pengalaman. Tapi kata Muhammad Hatta, kalau udah enggak jujur susah diperbaiki. Kenapa? Sekali ada kebohongan, kebohongan berikut akan ngikut di belakangnya. Bohong dong. Dua. Yang ketiga, hindari dalam pergaulan berteman sama orang yang senengnya ngomong melulu. Apaan aja dikomentarin, apaan aja diomongin. Bahasa Jermannya lemes. Saudara, orang berhak ngomongin kita apaan aja. Orang boleh ngomentarin kita segala rupa, tapi hidup ini kita yang jalanin. Artinya jangan terlalu ribet dengerin omongan orang. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik aja, kita nggak lepas dari mulut usil orang lain. Dulu bapak saya, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ, ngajarin saya begini. Bapak saya, bapak saya. Ibu kenal sama Kiai Zainuddin? Kenalan di mana loh? Dulu tahun 87
waktu saya mondok di Tebu Ireng, waktu itu saya belum ngerti, lama-lama saya ngeh, ini dia maksudnya nih. Bapak saya ngomong begini waktu saya mondok di Tebu Ireng, Fikri, kalau ada 10 orang, atau orang ngomongin lu melulu, jangan lu pikirin. Saya bilang, kenapa Pak? Masih ada 9 yang seneng sama lu. Yang atuh ngomongin lu mulu, jangan ditanggepin. Saya bilang, Bah, kalau pertanyaannya saya balik, ada 10 orang, 9 orang ngomongin saya mulu bagaimana? Kata abah saya, jangan juga lu bikin puyeng, masih ada 1 yang seneng sama lu, yang 1 itu aja lu rawatin. Begitulah gambaran kehidupan. Jangankan kita berbuat salah, kita berbuat baik aja, kita nggak bakalan lepas dari mulut usil orang lain. Selama kita berjalan di atas nilai-nilai kebenaran, maju terus, kagak usah kebangetan ribet dengerin ocehan orang. Nah, daripada ngomentarin orang, ini dia nih pentingnya nih. Saya ingin titip pesan, kalau ada orang yang lagi ngomongin kita, diemin, jangan dibales. Kenapa? Lagi transfer pahala. Pahala kita bertambah, dosa kita berkurang. Pahala kita bertambah dari mana? Dari orang yang lagi ngomongin kita, noh. Dosa kita berkurang dari mana? Lah ditimpahin sama yang lagi ngomongin kita. Betul apa enggak? Daripada kita ikut ngomentarin orang, lebih baik pertama, mulai saat ini dan seterusnya, basahkan lisan kita dengan memperbanyak istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Allahumma arhamna fa innaka khairur rahimin, Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, Allahumma ighfir lana fa innaka khairul ghafirin, Allahumma iftah lana fa